Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Anggun Nursitasari. Di sini saya akan menjelaskan analisis kelayakan usaha pada salah satu UMKM, yaitu usaha gula merah. Sebelum saya menjelaskan, mungkin di sini akan membahas sedikit mengenai apa itu UMKM. Jadi, UMKM adalah bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha kecil. Nah, penggolongan UMKM ini lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawannya. Nah, apa sih tujuan utama dari dilakukannya analisis ini? Jadi, analisis kelayakan UMKM ini bertujuan untuk menilai peluang proyek bisnis atau usaha. Maka, bisa dilihat apakah usaha tersebut layak dilanjutkan atau tidak. Jika memang usaha layak diteruskan, maka bisa ditentukan upaya yang perlu dilakukan untuk melindungi usaha tersebut dari risiko dan rugi yang memungkinkan. Nah, di sini yang pertama, terdapat lampiran mengenai perhitungan kebutuhan investasi usaha gula merah. Di sini ada keterangan mengenai biaya yang dikeluarkan untuk tanah dan bangunan, peralatan produksi, total penyusutan, investasi tidak menyusut, lalu nilai akhir investasi. Jadi di sini sudah terlihat dengan jelas untuk tanah dan bangunan biayanya sebesar 5 juta. Lalu untuk peralatan produksi, total peralatannya adalah Rp2.065.000 dengan total penyusutan Rp1.114.833. Lalu untuk investasi tidak menyusut, pada modal kerjanya adalah sebesar Rp20.065.000. Maka nilai akhir investasinya sebesar Rp27.130.000. Di sini juga sudah tertera secara jelas mengenai nilai penyusutan pada tahun pertama sampai tahun kelima. Lalu selanjutnya, di sini mengenai bahasan kedua adalah perkiraan biaya operasional produksi gula merah per tahun. Jadi untuk per tahunnya, di sini kita melihat seberapa besar sih biaya yang harus dikeluarkan. Kita mengasumsikan adanya biaya tenaga kerja, inflasi, dan juga jumlah produksi yang ada. Lalu di sini kita bisa melihat seberapa besar biaya untuk biaya personal, biaya bahan baku, biaya peralatan. Untuk biaya tenaga kerja pada biaya personal sendiri menghabiskan biaya sebesar 12 juta rupiah per tahun. Lalu untuk biaya bahan baku mengenai nira kelapa dan kayu bakar selama 1 tahun, dan juga biaya peralatan yang termasuk pada peralatan dan biaya perbaikan peralatan. Jadi untuk total biaya operasionalnya adalah sebesar Rp20.065.000 per tahunnya. Lalu di sini juga sudah ada keterangan mengenai biaya per tahun pada tahun pertama sampai tahun kelima. Lalu yang ketiga, di sini kita akan membahas mengenai perkiraan rugi laba usaha gula merah. Sudah tertera di sini mengenai harga per kilogram, untuk nilai gagal produksi, nilai pertumbuhan penjualan seberapa besar, lalu jumlah produksinya seberapa banyak. Di sini kita melihat ada data mengenai total penerimaan, total biaya operasional, EBIT atau Earning Before Interest and Tax. Ini merupakan laba sebelum bunga dan pajak. Nah, selalu ada pajak sebesar 10%, nilai penerimaan setelah pajak, nilai bunga, dan juga total dari laba atau rugi bersih. Karena di sini nilainya adalah plus, maka yang didapatkan adalah laba bersih. Selanjutnya di sini mengenai analisis kelayakan, yang terakhir kita bisa melihat ya, ada inflow, outflow, penyusutan, dan juga proceed. Untuk inflow di sini sendiri sudah tertera mengenai laba dan investasi tidak menyusut. Lalu untuk outflow ada investasi dan pajak, penyusutan, dan proceed. Apa itu proceed? Jadi proceed ini adalah aliran kas yang masuk bersih. Lalu kita bisa melihat nilainya yang sudah tertera, sehingga kita bisa menghitung besaran NPV, IRR, PI, dan PB. Apa itu NPV? Jadi NPV adalah selisih antara nilai arus kas yang masuk dengan nilai arus kas keluar pada sebuah periode waktu. Lalu IRR adalah Internal Rate of Return yang merupakan indikator tingkat efisiensi dari sebuah investasi. Lalu PI atau Probability Index merupakan perbandingan antara nilai arus kas bersih di masa yang akan datang dengan nilai investasi yang telah dilakukan. Lalu PB adalah payback period yang merupakan metode evaluasi kelayakan suatu investasi dengan mencari periode yang dilakukan untuk mengembalikan jumlah investasi yang telah dikeluarkan berdasarkan arus kas yang diharapkan dari investasi yang didanai. Begitu untuk NPV sebesar 96 juta
Rp338.083 dan IRR-nya adalah 108%, PI merupakan plus, maka PI untuk investasi tersebut dinyatakan layak untuk dilakukan. Lalu untuk payback periodnya adalah selama 0,92 tahun atau 11 bulan. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai assignment risk profile of SMEs yang dari usaha gula merah. Jadi untuk usaha gula merah ini memiliki dampak kerugian, beberapa dampak, yaitu bisa dibilang tinggi dan juga rendah. Yang pertama di sini gagal produksi gula merah, frekuensinya tinggi. Mengapa tinggi? Karena apabila produksinya gagal, maka gula beresiko diberi harga murah atau bahkan tidak laku. Terjadi karena faktor kualitas nira yang kurang bagus dan musim hujan yang melanda. Lalu yang kedua, gagal produksi nira kelapa. Frekuensinya biasanya rendah dan dampaknya tinggi karena apabila terjadi gagal produksi, maka akan mengalami kerugian. Lalu yang ketiga, kebakaran di tempat kerja. Frekuensinya biasanya rendah, namun dampaknya sangat tinggi karena kebakaran dapat menghanguskan tempat untuk mengolah gula merah sehingga akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Lalu yang keempat, kegagalan bersaing dengan pasar. Frekuensinya rendah dan impactnya juga cukup rendah. Terjadi apabila kualitas gula yang dihasilkan kurang bagus sehingga akan diberi harga lebih rendah dari harga pasar. Lalu yang kelima, keterlambatan distribusi barang. Untuk frekuensinya tinggi dan impactnya rendah karena akan menimbulkan gula menjadi menumpuk dan menimbulkan keterlambatan pembayaran. Lalu yang keenam, keterlambatan pembayaran dari pusat pengepul gula merah dengan frekuensi rendah dan dampaknya juga cukup rendah. Biasanya terjadi apabila harga di pasar sedang tidak stabil sehingga akan berpengaruh pada pemberian pembayaran dari distributor. Lalu yang ketujuh, kecelakaan kerja dengan frekuensi rendah dan impact yang tinggi karena dapat terjadi pada penderes atau orang yang memasak gula merah tersebut. Kecelakaan yang terjadi pada penderes akan menyebabkan kematian dan juga untuk para pengelola gula merah juga akan menimbulkan luka bakar yang serius. Lalu yang terakhir, harga pasar anjlok. Biasanya frekuensinya tinggi dan dampaknya juga tinggi. Biasanya terjadi apabila harga gula merah di pasar anjlok, maka akan menimbulkan kerugian dan terancamnya tidak dapat membayar kewajiban yang ada kepada penjual gula merah. Seperti itu. Sekian penjelasan mengenai analisis kelayakan usaha gula merah dan juga untuk menganalisis dampak kerugian yang ada pada usaha tersebut.